Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Maulana Nur Sidik, NPM 101200029 dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, baik, mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, nah kita harus mengetahui apa sih itu ideologi negara? Nah, ideologi negara adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individu maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Nah, ideologi negara ini menyatakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanan dan mencakup nilai-nilai dasar serta pedoman negara dan kehidupannya dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan maupun sebuah yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraannya harus dilandasi dalam titik tolak pelaksanaannya. Nah, dan diarahkan dalam mencapai tujuan dengan Pancasila. Kemudian apa sih yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, untuk Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan di Indonesia. Nah, selain itu Pancasila adalah ideologi negara yang telah diatur oleh keputusan MPR nomor 18 tahun 1998 pada Pancasila ini adalah dasar negara yang harus dijalankan secara konsisten dalam kehidupan bernegara, menggantikan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Nah, pada pembahasan kedua yaitu mengenai apa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama itu adanya Pancasila ini membentuk identitas negara. Nah, yang kedua, Pancasila menyatukan warga negara. Yang ketiga, Pancasila mengatasi konflik yang terjadi. Nah, yang keempat, Pancasila itu membentuk identitas negara. Yang kelima, Pancasila mengatasi perbedaan yang terjadi di suatu negara. Dan yang keenam, Pancasila menjadi dasar dan arah yang ingin dicapai pada suatu bangsa. Nah, pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai apa konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama nih, ada prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga yaitu menjadi arah dan tujuan yang ingin dicapai suatu negara, yaitu negara Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu apa faktor Pancasila dipilih sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama, ada proses sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dulu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai masa depan bagi negara Indonesia. Nah, ya, yang pada pembahasan yang kelima yaitu mengenai apa ciri-ciri ideologi Pancasila. Nah, yang pertama ada ciri-ciri ideologi Pancasila itu adanya dimensi realita. Nah, apa sih dimensi realita itu? Yaitu yakni nilai mendasar yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat. Nah, yang dimana ideologi tersebut tercipta dan mengakar dalam pikiran serta perilaku masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua ini dimensi idealisme, dimana merupakan suatu ideologi yang ada di dalam nilai dasar yang mampu memberikan harapan serta cita-cita kepada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, adapun ciri-ciri yang ketiga itu dimensi fleksibilitas, di mana merupakan suatu ideologi yang dapat mempengaruhi dan sekaligus bersinergi dengan setiap perubahan zaman serta kehidupan keadaan masyarakat, hidup masyarakatnya. Nah, adapun pada pembahasan yang keenam yaitu apa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama ada memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga yaitu memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dan membentuk karakter bangsa
berdasarkan Pancasila. Nah, dan yang keempat yaitu menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan bernegara. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai nilai apa sih yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi. Nah, nilai-nilai Pancasila ada dua sifat nih, bersifat objektif dan subjektif. Nah, adapun bersifat objektif karena rumusannya memiliki makna universal dan abstrak. Inti nilai Pancasila tetap relevan sepanjang masa bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dan dalam Undang-Undang 1945 Pancasila menjadi sumber utama hukum di Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif karena timbul dari bangsa Indonesia. Nah, mencerminkan pandangan hidup dan nilai kerohanian sesuai hati nurani bangsa Indonesia. Baik, itulah mengenai jumlah 7 pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.